Teh Mamudah boleh dimulai aja ya. Oke, eh, siap ya semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa rasul. Waktu saya hormati Umi Nisa selaku penasihat dari komunitas agroekologi Nusantara, kemudian yang saya hormati Kang Ujang selaku narasumber, dan juga para audiens pada acara diskusi agroekologi seri ketiga ini. Baiklah, saya Mahmudah, di sini saya bertugas menjadi moderator diskusi agroekologi ketiga, yaitu soal urban farming, memanfaatkan potensi pengarangan dan pangan perkotaan. Nah, tentu saya hormati pula selaku para Katara yang mungkin kita bisa bertemu secara virtual ya. Mungkin sebelum itu di sini juga ada, selain dari anggota Katara, mungkin saya ingin lebih mengenalkan terlebih dahulu apa itu Katara ya. Jadi Katara itu adalah komunitas agroekologi Nusantara, di mana ini merupakan dari individu maupun komunitas yang mengakui agroekologi ini sebagai alternatif terhadap sistem pertanian dan pangan yang berkelanjutan, dan tentu ini untuk investasi masa depan gitu. Jadi sebagai salah satu upayanya ini adalah menyebarkan agroekologi di Indonesia. Nah, salah satunya dengan menyelenggarakan seri diskusi agroekologi setiap bulan secara virtual, dan ini terbuka untuk umum dan gratis gitu. Nah, tentu pada malam hari ini diskusi ini merupakan diskusi seri ketiga, yaitu soal urban farming, yang mana nanti akan dipaparkan secara eksplisit oleh Kang Ujang, yang mana sebagai anggota dari Katara juga, selain itu juga sebagai Dinas Pertanian, kemudian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, dan beliau juga sebagai salah satu founder dari Saung Hijau ya itu. Jadi mungkin sebelum kita memulai diskusi ini, saya ingin mereview terlebih dahulu sebenarnya urban farming itu apa sih gitu ya. Jadi kalau ngomongin urban farming itu, kalau di beberapa negara urban farming ini atau pertanian perkotaan ini mempunyai potensi untuk memberikan manfaat lingkungan dan juga urban farming nggak kedengeran itunya di unmute. Selain itu juga, saya juga membaca beberapa penelitian yang dilakukan oleh Satya Sari bahwa pertanian perkotaan yang dilakukan oleh kelompok perempuan ini sangat berkontribusi sekali terhadap ekologi gitu. Jadi selain mendukung ketahanan pangan di perkotaan, urban farming juga dapat mendekatkan masyarakat perkotaan itu dalam mengakses produk segar pertanian gitu, sehingga dengan adanya urban farming diharapkan dapat mampu mengurangi emisi pengiriman bahan segar dari daerah yang jauh gitu. Begitu mungkin itu sedikit overview dari diskusi kita malam ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan dipaparkan oleh Kang Ujang, yang mana Kang Ujang nanti akan lebih
fokus membahas soal, prinsip pertanian perkotaan yang telah diterapkan, kemudian, jenis-jenis pertanian perkotaan yang telah dilakukan oleh Kang Ujang sebagai founder Saung Hijau, kemudian, eee, bagaimana dampak positif atau manfaat yang dirasakan baik oleh pribadi, keluarga atau, masyarakat sekitar dari segi aspek sosial, ekonomi, dan juga, lingkungan. Kang Ujang juga nanti akan membahas soal, tantangan dan juga, memberikan best practice melalui, video yang telah dibuat oleh Kang Ujang itu sendiri. Baik, mungkin, untuk mengefektifkan waktu, saya sambut langsung Kang Ujang, silahkan Kang Ujang. Kang Ujang masih di mute? Iya, masih ya. Oke, siap. Pak Kang Acep mau video dulu nggak? Iya, boleh. Boleh dicek dulu suara Kang Ujang karena barusan ada sedikit ya kurang Oke, kencang. siap, jelas? Jelas Kang Ujang. Oke, baik. Oke, siap. Dan hirup teh tegampang, tecukup ku di pikiran, bari kudu dilakonan. Dan jalan kehidupan, teu sapanjang datar, aya mudun jeung tanjakan. Bapak Ibu, hari ini kita panen berbagai jenis sayuran dari pekarangan rumah. Adapun tujuan dari pemanfaatan lahan pekarangan ini, pertama kita bisa mencukupi sebagian kebutuhan konsumsi pangan dari pekarangan. Yang kedua, secara ekonomi ketika berlebih bisa kita jual. Kemudian yang ketiga, ini sebagai edukasi buat keluarga, buat masyarakat sekitar bagaimana teknologi budidaya di pekarangan. Kemudian secara sosial kita pun juga bisa berbagi dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir untuk aspek lingkungan, kita mempertahankan keanekaragaman hayati. Kemudian karena budidaya organik, maka lingkungan menjadi sehat, ekosistem pun juga semakin terjaga. Ngarah aya anu ngakeun, mangsa lengkah ninggal salah. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulah menentukan. Ngarah hirup loba dulur, raksa ucap lampah, tekad jeung tabea
pindah agama, ulah jauh di ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirup kena waging sihir, ngarah aya anu ngakeing, mangsa lengkah ninggang salah. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyarikeun batur, ngarah hirup loba dulur, raksa ucap lampah, tekad jeung tabeat, ngarah pinanggih baca, selamat dunia akhirat. Jang cing jadi jalma soleh, cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyarikeun batur, ngarah hirup loba dulur, raksa Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Ketua Katara Nasional yang memang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sharing informasi terkait dengan kegiatan yang selama ini kita lakukan. Kemudian yang kami hormati Ketua TPPKK Kabupaten Tasikmalaya dan juga para pengurus TPPKK Kecamatan, kemudian desa, para penyuluh, dan teman-teman yang hadir pada diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya telah bisa hadir, ikut Zoom dengan kita. Ngomong. Terkait dengan budidaya atau optimalisasi lahan pekarangan yang selama ini kita lakukan, memang sebetulnya tidak sulit untuk mengoptimalkan lahan pekarangan. Yang penting memang kita punya keinginan atau niat yang kuat bagaimana Halo Kang Ujang, suaranya mah hilang ya? Halo? Halo ya, udah masuk Kang. Oke, siap. Pertama, kalau boleh saya cerita, awalnya itu di tahun 2016, kebetulan saya ini menjadi koordinator di UPTD BPP Cigalontang. Nah, pada waktu itu memang kondisi BPP memang kurang memadai dan akhirnya kita punya konsep dengan penyuluh bagaimana membuat satu wahana edukasi pertanian saung hijau namanya, dan kita bangun secara swadaya dengan para penyuluh dan para petani. Di sana kita menerapkan berbagai teknologi pertanian, terutama pertanian organik yang memang dipadukan dengan perikanan, kemudian peternakan. Nah, akhirnya ketika kita konsisten melakukan itu, di 2020 BPP Cigalontang itu menjadi BPP terbaik di Kabupaten Tasikmalaya, kemudian BPP terbaik di provinsi, kemudian kita juga masuk 7 balai penyuluhan pertanian terbaik di tingkat nasional. Nah, kemudian yang kedua, di tahun 2021 saya secara pribadi memang itu mendapatkan apresiasi itu menjadi ASN berprestasi di bidang pertanian. Kemudian di 2023 kita lagi diusulkan untuk mendapatkan Bupati Award terutama di bidang pertanian. Mudah-mudahan itu juga menjadi ada jalan buat kita untuk terus mengkampanyekan terkait dengan optimalisasi lahan pekarangan atau pertanian berkelanjutan ini. Nah, kemudian di Kabupaten Tasikmalaya
Tasikmalaya memang potensinya luar biasa di sektor pertanian, maka Bupati di Kecamatan Taraju itu menjadi desa terbaik di tingkat nasional. Itu juga karena memang komitmen dari kepala desa bagaimana mengembangkan pertanian dan sektor wisata. Nah, memang kebijakan pemerintah ini sangat tepat sekali karena memang mayoritas masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya itu adalah petani, maka sudah sewajarnya kebijakan pun juga terkait dengan pertanian. Nah, kemudian hal lain yang kita lakukan itu adalah bagaimana memperkuat sisi kelembagaan penyuluh yang memang erat kaitannya dengan para petani. Kemudian kita juga memperkuat kelembagaan petani, baik itu KWT, kemudian kelompok tani, Gapoktan, termasuk juga kita memperkuat kelembagaan PKK dari kabupaten sampai desa, karena memang di sana ada tupoksi di Pokja 3 terkait dengan sandang pangan, kemudian tatanan rumah tangga. Nah, dari sisi pangan, memang kita memperkuat bagaimana KWT ini mengembangkan lahan-lahan pekarangan di sekitar rumahnya secara berkelompok, sehingga memang mereka lebih mudah untuk berkoordinasi, kemudian sering berbagi pengalaman. Sehingga memang kita harapkan tidak ada lahan-lahan pekarangan di Kabupaten Tasikmalaya yang memang kosong, tetapi kita manfaatkan dengan berbagai tanaman, perikanan maupun peternakan. Karena persoalannya di kita ini, baik nasional maupun kabupaten, memang persoalan gizi buruk ini menjadi tantangan besar. Persoalan stunting juga menjadi tantangan besar. Kemudian hari ini kita mendapatkan tantangan besar di perubahan iklim. Ada yang disebut dengan iklim El Nino yang memang berdampak pada kemarau yang sangat panjang di daerah kita, sehingga kalau ini tidak diantisipasi dengan baik, ini akan menyebabkan kerawanan pangan di daerah-daerah atau di pedesaan. Maka salah satu alternatifnya adalah bagaimana kita mengoptimalisasikan lahan pekarangan yang ada di rumah kita, karena memang setiap rumah tangga, setiap perumahan itu pasti mempunyai lahan pekarangan, baik luas, sedang maupun kecil. Tetapi semua itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, kemudian ini saya sharing saja terkait dengan budidaya sayuran di pekarangan. Next, Kang Aceh. Boleh di next ya? Oke, kita punya undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang pangan, bahwa memang pangan ini menjadi hak dasar manusia dan negara ini wajib memenuhi kebutuhan pangan sampai ke tingkat individu masyarakat yang aman, cukup, beragam, dan bergizi. Salah satu implementasinya adalah bagaimana hari ini kita ada dana ketahanan pangan 20% yang dikucurkan melalui desa, dan itu diperuntukkan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Oke, next. Oke, dilanjut. Nah, ini kondisi ketahanan pangan dunia. Menurut data PPB, ini sebagai sharing informasi saja, bahwa hampir 800 juta orang ini menghadapi rawan kelaparan. Kemudian 340 juta orang memang dia tidak bisa makan, kemudian tidak ada makanan, tidak ada uang. Karena satu, penyebabnya adalah perubahan iklim, kemudian banyak juga negara-negara yang memang hari ini lagi berperang, kayak Rusia, Ukraina, itu yang memang berdampak pada suplai pupuk terhadap negara kita pun juga kena dampaknya, di mana hari ini pupuk-pupuk juga menjadi langka. Kemudian juga terkait dengan bencana alam, yang paling penting juga soal kreativitas. Karena kita punya potensi, tetapi ketika kreativitasnya tidak dibangun, maka potensi itu hanya akan menjadi potensi belaka tidak bisa kita manfaatkan. Oke, next. Oke, dilanjut. Nah, ini data bahwa kita menempati posisi pertama terkait dengan gizi buruk di Asia Tenggara.
Nah, kemudian kita tahu kemarin informasi bahwa di Papua karena kondisi kemarau itu menyebabkan terjadinya embun beku, sehingga memang tanaman-tanaman yang ada di kawan kita yang ada di Papua itu tidak bisa tumbuh, kemudian gagal panen, sehingga itu juga menyebabkan rawan akan bencana kelaparan. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu solusi bagaimana kita mengatasi gizi buruk, kemudian stunting. Salah satu solusinya adalah bagaimana dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Meskipun sempit, tetapi itu bisa kita optimalkan dengan berbagai jenis sayuran. Oke, dilanjut. Next. Nah, ini tujuan utamanya. Pertama, ketika kita mengoptimalkan lahan pekarangan, maka di sana ada pengetahuan yang akan kita gali, kemudian ada keterampilan yang akan menambah wawasan kita, kemudian masyarakat pun juga dalam budidaya sayuran itu akan lebih baik. Nah, hari ini konsep terkait dengan optimalisasi lahan di pesantren, itu di pesantren di Maunreja, konsepnya adalah sekolah hijau konsepnya. Nah, kita lagi didesain bagaimana konsep pemanfaatan di sekolah pesantren itu supaya memang lebih optimal, sehingga kebutuhan untuk anak-anak santri itu nanti bisa kita penuhi dari lahan-lahan di pesantren itu sendiri. Nah, teknologi yang digunakan itu beraneka ragam, ada microgreen, kemudian hidroponik, kemudian dipadukan dengan budidaya ikan dalam ember. Nah, itu lagi proses kurang lebih 80%, mungkin itu akan finish untuk persiapannya dan akan melakukan Oke, dilanjut. Oke, next. Oke, Ibu Bapak, kita bisa melakukan optimalisasi lahan pekarangan, itu bisa di lahan sempit, kemudian sedang. Kemudian teknologinya bisa di dalam pot, kemudian di polybag, kemudian bisa vertikultur. Kalau tidak punya lahan ke bawah, ke samping, maka kita lahannya ke atas yang kita tanam. Itu konsepnya adalah vertikultur. Kemudian kalau di lahan luas, itu kita bisa menggunakan bedengan ataupun dipadukan dengan berbagai komoditi lain, baik ikan maupun peternakan. Kuncinya di sini adalah bagaimana kita membangun kreativitas menghasilkan sumber-sumber pangan dari lahan pekarangan itu sendiri. Oke, next. Nah, ini desain-desain permakultur yang memang bisa kita terapkan supaya nilai estetikanya dapat. Jadi sumber pangan kita dapat, kemudian secara estetika pun juga kita dapat. Nah, konsepnya adalah permakultur didesain seperti ini, bisa menggunakan bata, bisa menggunakan kayu, ataupun yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan untuk mendesain lahan pekarangan kita supaya lebih indah. Selain pangan, indah pun juga kita dapat. Oke, next. Oke, dipercepat saja Kang Acep. Oke, nah ini teknologi yang kita gunakan, genjer dalam baskom boleh, semua orang suka genjer, maka kita tanam di baskom itu kurang lebih 5 hari. Kemudian kita juga ini konsepnya ada perikanan, kemudian tanaman hias, juga buah-buahan, kita juga manfaatkan, baik sayuran daun, kemudian ikan-ikan, dan kami kurang lebih 2 meter persegi punya lahan ikan itu lebih dari 50 kilo kemarin kita panen, itu dengan memijakan sendiri. Kemudian dilanjut.
Oke, next. Nah, ini sistem microgreen, Ibu Bapak, ini yang memang bisa kita panen di usia 6 hari, kemudian ada yang 12 hari. Nah, kemudian ini kita tanam kubis, kemudian berbagai jenis sayuran yang lain. Ada kailan yang memang satu kali nanam itu bisa lebih dari 10 kali panen. Kemudian kita nanam kubis, dan itu kita panen tidak cropnya, tidak kubisnya, tetapi kita panen kiciwisnya. Jadi kalau ibu bapak nanam kubis, itu yang dipanen daun yang paling bawah, supaya daun muda itu bisa tumbuh lagi. Jadi tidak dipangkas kiciwisnya, tetapi dipanen daun yang paling bawah, supaya memang daun muda itu terus tumbuh. Maka itu akan tahan lebih dari 5 bulan, kita akan panen terus. Nah, nanti tanamannya, ada tanaman yang bisa dipanen 4 hari sekali, ada tanaman yang bisa kita panen 6 hari sekali, ada tanaman yang bisa kita panen 10 hari sekali, 15 hari, 20 hari. Jadi memang itu tergantung dari jenis komoditi yang kita pilih. Nah, kalau di saya sendiri memang di sini setiap kurang lebih ada 25 jenis komoditi yang kita tanam. Jadi setiap kali panen itu kurang lebih ada 12 jenis yang kita panen kadang tiap hari. Nah, di sini juga ada toba cherry yang memang bisa kita benihkan sendiri. Jadi kuncinya optimalisasi lahan pekarangan itu ada di keberagaman. Jadi kuncinya ada di keberagaman, kemudian ada di varietas lokal. Itu yang memang harus kita prioritaskan. Nah, insya Allah Bapak Ibu, kalau misalkan kita benar-benar keinginannya kuat untuk mengoptimalkan lahan pekarangan, insya Allah kita akan lebih cepat untuk mengatasi soal stunting ataupun gizi buruk. Nah, ini pertanaman-pertanaman yang kita lakukan. Oke, next. Ini kegiatan-kegiatan, kalau misalkan sebetulnya di lahan pekarangan itu sendiri, selain mencukupi kebutuhan pangan keluarga, dari aspek bisnis pun juga kita bisa lakukan, apalagi kalau dilakukan dengan berkelompok, misalkan melalui KWT. Nah, itu bisa kita lakukan optimalisasi lahan pekarangannya, karena memang kalau kita nanam satu pohon saja seledri, itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena memang kita jarang sekali ngesop, paling 1 tahun 1 kali kita menggunakan seledri. Kemudian kalau kita menanam misalkan 3 pot bawang daun saja, itu sudah cukup, karena memang panennya kita ambil daun yang paling bawah, jangan dipangkas. Gambar mama, ayo cerita tadi, oh gambar mama. Mana? Okay, next. Jadi dilanjutkan. Nah, ini desain-desain yang memang bisa kita lakukan. Jadi memang jenis tanaman ini yang bisa kita budidayakan di pekarangan rumah. Ada tanaman yang memang tadi 4 hari panen, 6 hari panen. Kemudian jenis tanaman yang merambat itu bisa kita desain untuk memperindah halaman rumah kita. Nah, di Manonjaya kita di konsep ada satu kampung dengan konsepnya adalah kampung hijau, yang memang hari ini sudah dijadikan sebagai kawasan agroeduwisata. Nah, kemarin kurang lebih ada 70 anak PAUD yang memang belajar ke sana dengan desain seperti ini. Jadi selain di pot polybag, mereka juga ada semacam paranggong kalau di bahasa Sundanya. Itu didesain seperti itu, tetapi kita pun juga harus melihat di mana harus menggunakan paranggong, di mana yang pot, di mana yang polybag. Nah, itu tergantung dari kondisi lokasi. Nah, kalau misalkan nanti Ibu Bapak khusus yang di Kabupaten Tasikmalaya ingin membuat satu kawasan kampung agrowisata, boleh nanti komunikasi dengan Dinas Pertanian. Kalau misalkan dana desanya nanti mau disalurkan ke sana, boleh nanti kita akan buat satu konsep agrowisata, misalkan pertanian organik boleh, atau pertanian terpadu juga boleh. Nanti kita akan konsep sedemikian rupa, tetapi kuncinya
komitmennya yang kuat, kemudian konsisten. Ketika konsepnya sudah jadi, maka kita konsisten untuk melakukan itu. Oke, next. Oke, dilanjut. Nah, ini gambar-gambar untuk praktik kultur. Oke, dilanjutkan. Nah, kalau ini dengan yang lebih luas, ini teknologinya hidroponik, kemudian ada smart farming. Kita lagi zoom dulu, Nya. Saya lagi zoom dulu. Nah, ini untuk urban farming. Jadi memang sekali lagi, ini lokasinya di perkotaan. Kalau kita lihat bawahnya itu sudah di paving block, tetapi ketika kita punya keinginan yang kuat untuk bertani, maka lahan apapun itu bisa kita tanami. Apalagi di daerah-daerah pedesaan yang memang lahan pekarangannya itu pada luas-luas. Dan kalau itu dioptimalkan, saya yakin itu akan memberikan dampak positif untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Karena kuncinya, kalau kita ingin membangun ketahanan pangan negara, maka ketahanan pangan keluarga itu kunci utama yang harus kita kuatkan. Karena ketahanan pangan keluarga itu akan berdampak pada ketahanan pangan desa, berdampak pada ketahanan pangan kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional. Jadi kuncinya adalah bagaimana membangun kemandirian, kedaulatan pangan atau ketahanan pangan negara ini, kuncinya ada di keluarga. Maka nanti keluarga yang harus kita perkuat terlebih dahulu, salah satunya adalah dengan optimalisasi lahan pekarangan. Meskipun sedikit, tetapi kita manfaatkan, mudah-mudahan itu memberikan kontribusi besar untuk konsumsi pangan keluarga. Karena nanti di pekarangan, kita konsepnya adalah ada tanaman, ada warung hidup, kemudian apotek hidup, kemudian lumbung hidup. Nah, apotek hidup di pekarangan itu bisa kita kembangkan dengan memanfaatkan atau menanam tanaman-tanaman yang berkhasiat obat, kayak kunyit, jahe, dan sebagainya. Kemudian untuk warung hidup, kita bisa memanfaatkan berbagai jenis sayuran atau buah yang bisa kita konsumsi, kemudian bisa kita jual kalau itu berlebih. Kemudian lumbung hidup, itu terkait dengan bagaimana diversifikasi pangan. Jadi kita tidak ingin ketergantungan terhadap yang namanya beras atau nasi, tetapi bagaimana diversifikasi pangan ini kita buat sedemikian rupa dengan menanam lumbung hidup. Salah satunya adalah singkong, kemudian talas, kemudian jagung, kemudian sukun atau berbagai jenis tanaman yang lain yang memang itu bisa kita gunakan sebagai pengganti beras. Nah, memang itu tidak mudah Bapak Ibu untuk melakukan itu. Sekali lagi kita harus punya keinginan yang kuat untuk mengoptimalkan lahan pekarangan. Nah, kemudian beberapa prinsip yang harus kita pegang ketika kita ingin mengoptimalkan lahan pekarangan. Pertama, kuncinya di benih unggul atau benih lokal. Jadi benih lokal yang memang punya kualitas unggul, karena kalau kita ingin memperkuat ketahanan pangan, maka perkuat dulu soal benih. Karena ada pepatah mengatakan bahwa siapapun yang menguasai benih, maka dia akan menguasai pangan. Siapapun yang menguasai pangan, maka dia akan menguasai dunia. Itu Soekarno bilang seperti itu. Maka kunci utamanya adalah di benih. Nah, kita punya banyak potensi benih lokal yang memang bisa kita tanam, kemudian bisa kita benihkan sendiri. Supaya kita tidak ketergantungan terhadap benih-benih dari luar. Kemudian yang kedua, dalam optimalisasi lahan pekarangan ini memang prinsip yang paling utama kita pegang adalah bagaimana mendaur ulang sisa-sisa tanaman yang kita buang itu dijadikan sebagai kompos, kemudian bisa dibuat untuk menjadi pupuk organik cair, kemudian juga bisa dibuatkan untuk MOL, mikroorganisme lokal, kayak air cucian beras, itu bisa kita olah menjadi mikroorganisme lokal. Kemudian yang ketiga, prinsip dalam pengelolaan pemanfaatan pekarangan ini tidak boleh menggunakan pestisida kimia terutama karena memang
bukan kita anti, tetapi kita meminimalisir dampak negatif dari penggunaan pestisida itu. Karena pestisida ini adalah racun pembunuh yang memang ketika kita gunakan terhadap tanaman, ada yang sistem kerjanya sistemik, yaitu masuk ke dalam jaringan tubuh tanaman. Ketika kita panen sayuran itu, buah itu, maka si racunnya itu tersimpan di buah, tersimpan di daun, tersimpan di akar, kemudian tersimpan di batang. Maka ketika ibu mengkonsumsi sayuran yang disemprot dengan menggunakan pestisida, itu racunnya akan masuk ke dalam tubuh kita dan lambat laun itu akan membunuh sel-sel dalam tubuh kita. Nah, kemudian dampak negatif yang lain terhadap lingkungan, karena itu akan mencemari lingkungan, kemudian itu juga akan menyebabkan kondisi ekosistem tidak stabil. Karena banyak sekali musuh-musuh alami yang mati oleh dampak pestisida itu. Maka sangat penting kita dalam optimalisasi. Nah, kemudian dimatikan aja kameranya. Oke. Yap. Oke, kemudian yang lainnya adalah bagaimana menjaga keterpaduan atau keberagaman. Jadi memang karena konsumsi kita itu tidak hanya satu jenis, maka kita wajib minimal 20 atau 25 jenis perikanan maupun peternakan, ini akan menambah asupan gizi yang luar biasa bagi tubuh kita supaya kita lebih sehat. Nah, kemudian keberagaman varietas tadi sudah saya jelaskan. Barusan kita lihat ada yang bisa 4 hari panen, 5 hari panen. Nah, kalau misalkan nanti membutuhkan bagaimana teknologinya nanti bisa kita share. Nah, ini hasil olahan yang memang bisa kita dapatkan dari lahan pekarangan. Nah, ini kita lihat ada yang usianya 6 hari, bisa 10 hari bisa panen. Nah, ini terkait dengan penyimpanan setelah kita panen. Kemudian tadi terakhir, di slide terakhir, itu ada berbagai jenis olahan yang memang bahan bakunya dihasilkan dari lahan pekarangan. Nah, kalau misalkan kita bisa menghasilkan sumber-sumber pangan yang bergizi dari lahan pekarangan, kemudian kita olah dengan berbagai jenis masakan, saya kira gizi masyarakat kita akan tercukupi dengan baik. Nah, mungkin terakhir dari saya bahwa kunci utama untuk membangun ketahanan pangan keluarga adalah bagaimana optimalisasi lahan pekarangan. Ibu bapak silahkan, kita punya potensi pertanian yang sangat luar biasa, sumber daya matahari yang terus-menerus ada, maka kita wajib bersyukur. Bersyukur kita adalah bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan kita yang ada dengan budidaya berbagai jenis sayuran, peternakan maupun perikanan yang punya potensi air. Kemudian terakhir sekali bahwa pemanfaatan lahan pekarangan ini mudah-mudahan menjadi salah satu alternatif untuk membangun ketahanan pangan keluarga, sehingga kita terbebas dari yang namanya stunting, kemudian gizi buruk. Itu menjadi hal yang menakutkan sebetulnya, yang memang hari ini pemerintah gencar sekali untuk menanggulangi soal stunting. Dan solusi yang paling realistis yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita optimalisasi lahan pekarangan supaya kita bisa panen berbagai jenis sayuran yang memang bisa kita konsumsi untuk keluarga. Itu mungkin kalau ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan, maka kita buka untuk sesi diskusi. Terima kasih. Kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik, terima kasih Kang Ujang.
Sungguh luar biasa sekali ya tadi pemaparan materinya. Saya menjadi terinspirasi gitu selaku anak muda. Oh ternyata selama ini banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kita semua, khususnya saya gitu sebagai anak muda untuk terus gitu, untuk terus memberikan apa ya, memberikan inspirasi kepada sekitar, yaitu dengan cara tadi memanfaatkan pekarangan rumah gitu. Dan itu modalnya itu nggak sulit. Kita bisa memanfaatkan, bisa melalui dengan pot gitu ya, Kak Ujang ya tadi. Ini Ya, mungkin jadi salah satu inspirasi saya yang mungkin nanti akan dilakukan dan saya juga pernah ini ya, pernah mengalami hal demikian ketika melakukan pemberdayaan masyarakat di Sumedang, membuat rumah pangan untuk ibu-ibu KWT dan alhamdulillah waktu itu saya membuat inisiatif itu di tahun 2021 dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan Kang, dan bahkan mereka itu sekarang sudah bisa untuk dijual gitu, jadi produk UMKM unggulan desa begitu. Yaitu oke. mungkin di sini untuk para audiens barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ingin sharing, silakan ya. Ya, Silakan kalau saya banyak Teteh. ibu-ibu PKK yang memang terutama di Pokja 3 yang memang berkaitan dengan pangan, kemudian ibu-ibu juga KWT yang memang dia konsisten dalam optimalisasi pekarangan. Jadi dia ada satu kawasan itu dia tiap hari padangan pekarangan, panen, dan dia langsung bawa ke pasar. Sebagian diolah menjadi masakan, kemudian dijual, dan sebagian juga dia pasarkan langsung ke pasar setiap setiap bangun subuh. Nah, artinya bahwa optimalisasi lahan pekarangan ini itu juga bisa berdampak pada peningkatan ekonomi secara berkelompok. Nah, Mhm. kalau saya lebih dikonsepkan bahwa ada yang disebut dengan tabungan hijau. Tabungan hijau itu ketika KWT berkelompok memanfaatkan lahan pekarangan, hasilnya itu tidak diberikan ke masing-masing individu, tetapi ditabungkan dulu di KWT menjadi kas KWT dan itu disebut dengan tabungan hijau. Nah, kemudian kita pun juga ada Pokja 3 sampai ke tingkat desa, kemudian ada Dasawisma yang kita bina. Nah, mudah-mudahan kita terus untuk Ibu Pokja 3 kita terus semangat untuk bagaimana mendorong Dasawisma ini untuk mengoptimalkan lahan pekarangan supaya mudah-mudahan Tasikmalaya khususnya umumnya negara kita itu terbebas dari yang namanya stunting. Mudah-mudahan salah satu jalannya dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Ya, silakan barangkali di sini ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali ya, ibu-ibu dari PKK ya Kang ini ya Kang. Ya, ada yang dari PKK, kemudian penyuluh, juga ada dari KWT. KWT sampai kakak. Tasik ya semua rata-rata ya. Ya, Ya, boleh. Assalamualaikum. Boleh Boleh, bertanya? boleh Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dari TPPKK Desa Nusawangi, Kecamatan Cisayong. Tadi Kang Ujang, eh, saya berminat ya, ingin mungkin membuat satu agrowisata lah buat di desa. Ya mudah-mudahan itu cuman bayangan ya, tapi mudah-mudahan ada dukungan gitu ya. Tapi mungkin bisa ingin melihat dulu ya studi tiru ya, studi banding studi tiru gitu. Tadi saya sebentar kebetulan baru masuk. Tadi yang Manonjaya itu, maaf bukan pertanyaan ini mah, mungkin satu ini ya, ingin tahu yang di Manonjaya itu di mana Kang? di Desa Kamulian, Bu. Di Desa Kamulian ya. Oh iya, ya kebetulan saya juga di Desa Nusawangi ada KWT juga gitu. Jadi alhamdulillah baru 1 tahun inilah, 1,5 tahun lah gitu ya. Ada KWT, tapi ya memang kendalanya
ya itu dia, masyarakat belum begitu memahami. Tapi mungkin itu satu PR untuk saya sebagai ketua PPPKK, mungkin ya alhamdulillah yang digawangi, yang disponsori ya oleh Dinas Pertanian gitu. Jadi sekarang saya lagi membuat program, yaitu P2L, itu pekarangan lahan lestari gitu kan. Gitu ya, mudah-mudahan minta doa dari semuanya, mudah-mudahan Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya melalui KWT dengan P2L-nya bisa menjadi satu jembatan untuk membuat masyarakat lebih terbuka lagi wawasannya untuk bercocok tanam lah. Mudah-mudahan seperti boomingnya taman-taman ya, yang kemarin-kemarin, tahun kemarin-kemarin bunga-bunga gitu kan ya, kita ingin di di sayuran gitu kan gitu. Jadi ya mohon doa dari semuanya lah, mudah-mudahan yang Dinas Pertanian lakukan untuk KWT di Kabupaten Tasikmalaya berjalan sukses gitu ya. Untuk informasinya, terima kasih Kang. Desa apa tadi, saya lupa. Desa Kamulian. Desa Kamulian ya, insya Allah Kebetulan saya mengembangkan kunyit hitam, kemudian cikgu hideung. Jadi memang kunyit itu harganya kurang lebih 3 jutaan per kilo. Masya Allah, wow sekali ya. Ya, kemudian kalau terkait dengan PKK, nah, saya sendiri pun juga aktif di Jatiga, itu sebagai pengurus di tingkat kabupaten. Nanti kalau misalkan Ibu komunikasi bisa langsung. Ya, terima kasih Kang, terima kasih. Insya Allah nanti saya ingin koordinasi lah, apalagi tentang yaitu untuk menaikkan taraf hidup masyarakat ya, itu untuk mungkin ya untuk pembudidayaan yang tadi kunyit hitam itu kan, mudah-mudahan ya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, kemudian satu informasi lagi, kebetulan saya di Dinas Pertanian itu memegang amanah untuk sebagai Kasih Kelembagaan Petani. Ya, KWT itu adalah ada di bawah Kasih Kelembagaan Petani. Jadi kalau misalkan nanti Ibu baik PKK desa maupun KWT ingin membuat satu konsep pengembangan potensi desanya atau potensi kampungnya, boleh nanti komunikasi, saya datang ke sana, nanti kita akan lihat kita potret dulu kondisi lokasi. Kalau misalkan tadi konsepnya adalah agroedwisata lahan pekarangan, boleh nanti kita konsep supaya nanti punya konsep tersendiri. Kalau saya konsepnya adalah rumah hijau pangan lestari, kalau misalkan pusat konsepnya adalah P2L, nanti Ibu di desa, di kecamatan atau KWT konsepnya nanti berbeda dengan yang lain, tetapi meskipun di dalamnya sama, tapi kita ingin punya konsep masing-masing. Kalaupun dalam praktek sama yang kita lakukan seperti itu. Dan satu lagi, bahwa nanti di pekarangan juga bisa diterapkan ada yang disebut dengan smart farming. Jadi smart farming itu bagaimana menggunakan teknologi yang memang sudah canggih dengan menggunakan HP. Itu jauhnya, konsep jauhnya seperti itu. Kan hari ini bisa kita secara tradisional, secara manual, kenapa tidak kita lakukan seperti itu. Tapi kalau misalkan ke depan mau dikembangkan lebih ke anak-anak muda hari ini, misalkan smart farming, boleh nanti kita lakukan seperti itu. Oke, Mangga, kalau ada lagi. Ya, baik, terima kasih Kang Ujang atas responnya ya. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi.
Ada lagi, Bapak, Ibu, Akang, Teteh? Mungkin ini ya, Kang, ingin bercerita terkait dengan smart farming. Kebetulan, ada teknologi yang menggunakan teknologi itu, saya tuh sudah pengalaman dulu ya ketika melakukan pemberdayaan di Sumedang itu, apa ya, mengajak untuk berkolaborasi dengan, desa saya di penempatan itu, mengundang untuk Habibie Garden. Kebetulan kan Habibie Garden itu, isinya itu, anak-anak mahasiswa di Unpad yang memang, fokusnya itu adalah, teknologi untuk perawatan pertanian dari cara, mmm, mengetahui apa namanya, temperatur, kemudian untuk nyiramnya dan itu menggunakan aplikasi gitu. Mungkin, barangkali Kang Ujang berminat juga bisa ini ya, mengajak mereka gitu untuk, desa wisata Kang Ujang gitu. Mereka sangat terbuka sekali. Oke. Ya. Yang lain ada yang ingin ini nggak bercerita atau, mengalami tantangan ketika, melakukan atau menerapkan, budidaya pekarangan di rumah? Ya, silakan. Hmm. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi lebih baik lagi nanti ke depan. Karena kemarin saya pun juga ikut lomba home farming yang memang diadakan oleh Unpad pas ulang tahun kalau tidak salah Mhm. ke-62, tidak salah. Nah, meskipun hanya juara 4, tapi ya alhamdulillah lah kita berpartisipasi dengan home farming, jadi optimalisasi lahan pekarangan. Nah, Yes. terakhir mungkin Ibu Bapak, bahwa teknologi di lahan pekarangan itu memang banyak yang bisa kita terapkan. Misalkan mau sistem pot, kemudian polybag atau baki, kemudian microgreen, hidroponik, lebih jauhnya ke smart farming, itu bisa kita terapkan di lahan pekarangan. Nah, yang paling penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana membangun kreativitas kita terlebih dahulu. Kadang banyak orang yang bilang rajin-rajin kepada saya secara pribadi, tetapi mereka tidak melakukan itu. Jadi sesuai nama karena memang banyak yang mungkin ya kreativitasnya harus ditumbuhkan. Itu mungkin. Nah, kemudian terakhir sekali bahwa pemanfaatan pekarangan ini diharapkan menjadi bukan hanya sebatas program, tetapi itu menjadi kebiasaan yang terus kita lakukan. Bapak Ibu jangan khawatir ketika nanti ada hal-hal yang memang perlu dipertanyakan, bisa langsung. Kita punya orang-orang hebat di sini yang memang punya komitmen yang kuat untuk bagaimana membangun ketahanan pangan di tingkat keluarga. Ini Teh Yayang boleh nanti bercerita, ini petani milenial yang memang sudah sukses. Enggak. Boleh izin bertanya ya, Teh ya? Iya, boleh silakan, Teh Iya. Yayang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, perkenalkan nama saya Yang Rista Pratiwi, petani milenial dari Kabupaten Kuningan. Salam kenal semuanya, ibu-ibu PKK, KWT, semuanya binaannya Pak Ujang yang sangat luar biasa, antusiasnya penuh sekali jumpa pada malam kali ini. Saya tertarik sekali dengan materi yang Kang Ujang sampaikan gitu. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan, inovasi-inovasi yang menggugah saya gitu ya untuk bisa juga seperti Kang Ujang yang sepertinya sangat sukses bisa membina ibu-ibu sekalian untuk khususnya dalam optimalisasi lahan di pekarangan rumah gitu. Saya juga sudah mencoba di rumah dan melakukannya sendiri dan menerapkannya dengan keluarga. Dan yang saya ingin tanyakan itu, ketika kita sudah terjun, saya itu udah masuk di KWT, tapi ternyata di dalamnya itu
anggotanya belum seantusias yang saya lihat seperti Kang Ujang sampaikan tadi gitu ya, sampai bisa menciptakan pekarangan yang sangat luar biasa atau apa namanya permakultur dan lain sebagainya gitu ya. Dan apa sih triknya gitu untuk bisa membangun kelompok yang sangat kompak dan mau bertahan gitu ya. Terus optimis ke depan. Selain tadi ada juga inovasi dengan menciptakan tabungan hijau. Nah, itu sangat menarik sekali. Saya pengen banget gitu Kang Ujang bisa memaparkan lebih tentang tabungan hijau ini. Mungkin itu adalah satu trik juga untuk bisa anggota atau ibu-ibu ini selalu semangat gitu ke depannya dan terus sustainable ke depannya, selalu berlanjut gitu. Boleh nggak Kang sharing tentang itu? Boleh. Oke, Ya, terima pertama kasih. pertama bahwa PKK maupun KWT itu jelas dasar hukumnya. Kalau misalkan Ya. untuk kelembagaan petani itu ada di Permentan 67. Nah, kemudian bagaimana KWT buat organisasi, maka yang harus kita lakukan, kalau yang biasa kita lakukan, kita evaluasi dulu dari sisi administrasi. Administrasi mereka apakah sudah baik atau belum. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sumber daya manusianya. Ya, kita jangan-jangan mereka belum memahami soal tupoksi dari KWT itu sendiri. Karena memang sumber daya manusia ini 50% menyumbang keberhasilan dari sebuah kegiatan. Maka SDM ini wajib kita tingkatkan, baik terkait dengan peran fungsi organisasi KWT atau PKK maupun juga terkait dengan bagaimana teknologi budidaya yang mau nanti mereka terapkan di lapangan. Nah, kemudian yang ketiganya, kita di KWT itu memang harus punya Demplot. Demplot sebagai tempat percontohan penerapan berbagai macam teknologi. Nah, selain Demplot, di KWT itu sendiri lahan pekarangan masing-masing anggotanya pun juga harus dioptimalkan. Jadi ada dua hal penting, lahan pekarangan dengan lahan Demplot. Nah, lahan Demplot ini dikelola bareng-bareng, dibiayai bareng-bareng, dijadikan sebagai tempat edukasi, pembelajaran, tempat diskusi, tempat sharing, tempat penerapan teknologi. Nah, kemudian di keluarganya pun juga mereka harus menanam masing-masing. Nah, yang disebut tabungan hijau itu adalah tabungan yang memang bersumber dari sayuran yang dijual oleh masing-masing orang. Kalau misalkan saya nanam 10 polybag bawang daun, itu saya tidak akan habis. Maka kita jual dibarengkan dengan anggota yang panennya. Maka dari sisi pola tanam pun juga itu harus diatur sedemikian rupa. Nah, itu dari sisi bisnisnya. Jadi tabungan hijau itu adalah sisi bisnis dari optimalisasi lahan pekarangan. Maka perencanaannya pun juga harus direncanakan secara berkelompok. Misalkan untuk konsumsi pangan keluarga, maka kita inventaris dulu yang mau kita konsumsi itu jenisnya apa saja. Harus punya berapa pot atau kemudian kenapa harus ada sisi bisnisnya? Karena ketika ada bisnis, maka di sana ada sayuran yang dijual, kemudian ada uang yang masuk. Karena berproses budidaya itu pasti membutuhkan modal. Kalau misalkan pupuk organiknya tidak ada, maka harus dibeli. Maka dari tabungan hijau itu kita nanti akan membeli sarana yang kita butuhkan. Jadi nanti ada konsep yang memang harus dilakukan perencanaannya. Satu, untuk konsumsi keluarga jenisnya apa aja, kita membutuhkan berapa banyak. Kalau dari sisi bisnis, biasanya 1 atau 2 jenis sayuran yang kita tanam. Kalau misalkan ada 20 orang anggota, kemudian kita menanam 10 polybag per anggota, berarti ada 200 polybag bawang daun yang akan kita tanam. Kalau misalkan produksinya kita targetkan 0,5 kilo, maka sudah 1 kuintal nanti yang akan kita hasilkan. Itu target usaha. Kalau misalkan 1 kuintal kali 8.000 itu sudah 800. Maka kita tabungkan dulu di kas, atau beberapa musim kemudian kita buka. Si A dapat sekian, si B dapat sekian sesuai dengan yang mereka jual. Nah, kemudian
Kalau misalkan nanam bawang merah, itu sangat mudah sekali. Kita punya baki saja, itu dari satu baki bisa menghasilkan 7 os bawang merah dengan menanam hanya 5 siung bawang merah di satu baki. Usia panennya 2,5 bulan, kemudian dari satu baki itu bisa untuk mencukupi 1 bulan konsumsi bawang merah keluarga. Karena biasanya rata-rata konsumsi bawang merah keluarga kalau tidak punya tempat masak, kalau bukan jualan masak itu biasanya setengah kiloan. Kurang lebih satu keluarga konsumsi bawang merah saja, bawang merah dengan ukuran baki yang biasa kurang lebih 30 ke 40 lah. Itu bisa menghasilkan kurang lebih 7 os, rata-rata setengah kilo. Dan teknologinya sangat mudah sekali, kuncinya ada di media tanam, pupuk organik dengan tanah. Itu kunci yang paling utama. Nah, itu mungkin hal-hal terkait dengan penguatan kelembagaan petani. Jadi administrasi, kemudian sumber daya manusia, kemudian perencanaan usaha yang memang nanti akan dilakukan di KWT itu sendiri, terutama terkait dengan demplot yang akan dijadikan sebagai usaha bagi KWT itu yang dikelola secara bersama-sama. Ya, Itu Teh ya, terima kasih banyak atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak Kang Ujang. Ya, sudah paham ya Teh Yayang ya. Jadi tadi Ya, sudah. ada 3 tips ya yang dikatakan Kang Ujang. Pertama itu KWT adalah jelas ada dasar hukumnya gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan kegiatan seperti Kang Ujang itu sudah ada dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, bagaimana sumber daya manusianya. Jadi KWT-nya itu apakah memang sudah memahami tupoksinya atau belum. Nah, jika belum, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa meningkatkan kapasitas dari anggota KWT itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tipsnya adalah di desa itu harus memiliki tempat percontohan berupa demplot. Jadi demplot ini bisa dijadikan sebagai wahana edukasi, dan kedua juga harus memiliki lahan pekarangan rumah yang memang ini bisa menjadi aplikasi dari edukasi-edukasi yang tadi terjadi di lahan demplot begitu. Itu ya, Teh Yayang. Iya. Betul. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin satu lagi ya, barangkali dari ibu-ibu PKK nih, silakan barangkali ada yang belum dimengerti atau ingin sharing, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ingin sharing? Boleh Ibu, silakan. Dari mana Bu? Saya dari Cisayong, Desa Sukasukur, Kecamatan Cisayong. Perkenalkan, nama saya Debbie Davila. Saya bergerak di bidang UMKM ya. Sangat barusan mendengar yang dibilang tadi Mang Ujang itu bilang yang khusus untuk menjadikan edukasi penghasilan gitu ya. Saya kalau di bidang UMKM sangat setuju kalau para PKK itu mengoptimalkan pekarangan rumahnya itu dengan menanam semacam sayur mayur gitu ya. Yang saya sudah mengalami saya sendiri karena saya senangnya di bidang UMKM, sampai saya menanam tomat tuh bisa ya di depan rumah sampai banyak, dijual tomatnya murah. Saya dibikinlah edukasi, dibikinlah dodol tomat. Jadi luar biasa. ya alhamdulillah kami gitu. Jadi bisa dijual kalau bajar gitu kan. Terus saya suka upload, ternyata ya banyak yang seneng gitu, yang pesen-pesen. Nah, tapi ya gitu, kalau lagi murah saya bisa, mungkin nanti kalau sudah mahal bagaimana ini? Misalkan produk tomat kalau musim hujan pasti mahal gitu kan?
ini lagi musim kemarau ini enak, murah gitu sampai ke sekilo tuh berapa ribu rupiah gitu. Nah, kalau udah mahal nah gimana itu? Kendalanya suka di gitu kalau di UMKM ya. Terus saya survei ke pasar-pasar, oh sampai 4.000 sekilo ya. Ada yang bilang bahkan 1.000. Nah kemarin sampai saya bingung dibagi-bagi katanya tomat, bisa nggak dibikin itu kita kolaborasi sama UMKM yuk dibikin makanan gimana nak? Dibikinlah dodol tomat. Wih enak katanya pada banyak yang bikin sampai Pak Kabid juga, Pak Kabid bidang UMKM, ini bagus katanya inovasinya. Nah tadi saya bingung nanti kalau mahal ini akan berkelanjutan nggak nih gitu. Ini lagi murah sekarang memang lagi kemarau. Iya, makasih ya Kak. Ini jadi suatu motivasi buat kami mah supaya ya kemarin sampai KWT dari desa sendiri ya dari Ibu Kuwu jual cabai ke saya, cabenya cabai domba. Saya dibuat itu daripada beli cabai Aida, saya dibikin cabai itu ya kering gitu dijemur karena saya berproduksi terus gitu dibutuhkan cabai sampai ini lagi murah nih nggak ada yang beli katanya cabai cobalah sama Ibu Dewi dibeli ya dibeli sama saya ya makanya KWT itu mudah-mudahan bisa berinovasi terus semua biar diproduksi jangan dijual terus supaya menghasilkan cuan gitu jangan dijual hasil mentahnya aja gitu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Mahmuda. Ini Umi. Halo Mi. Ya. Mau nambahin juga. Can I? Oke, boleh ya? Boleh dong. Oke, ibu-ibu hatur nuhun sudah bergabung di tempat di ruangan yang sangat baik sekali. Ini satu hal yang sangat luar biasa ya gerakan Ujang, Pak Ujang. Sebenarnya apa ya ini Teh Yayang. Jadi ingat Teh Mahmuda apa yang barusan diungkapkan apa dipertanyakan oleh Teh Yayang ya. Sesuatu hal yang memang membuat gerakan itu besar adalah pastinya komitmen. Yang lain adalah sudah diatur oleh semesta gitu. Tetapi komitmen, fokus, keberpihakan, tentu saja apalagi ya, tentu saja itu sebenarnya adalah modal dasar untuk memperbesar gerakan di masing-masing anggota Katara. Pada level Ujang mungkin yang paling keren itu adalah mempunyai satu circle yang sangat kuat ya Ujang ya. Circle itu adalah KWT, kelompok tani yang bukan sebenarnya ibu-ibu dan ibu-ibu perempuan di KWT dan bukan bapak-bapaknya saja di kelompok tani. Tapi ada juga yang sama besarnya mempunyai kans ya, mempunyai ruangan yang besar yaitu kelompok demografis yang saat ini ada di tangan Teh Yayang gitu ya, ada di kelompoknya Teh Mahmuda, ada di kelompoknya Acep, ada di kelompoknya siapa Teh Anita, Mbak Ika gitu ya, itu lebih besar dibandingkan dengan kelompoknya kami yaitu ibu-ibu gitu. Ibu-ibu memang harus kuat di pergerakan. Di gerakannya Ujang itu juga sudah sangat keren sekali, mampu mempengaruhi kebijakan level teratas di kabupaten, di Ibu Bupati, itu adalah hal-hal yang luar biasa begitu. Memang pelajarannya sampai di sana bagaimana membangun harus sampai mampu membangun jaringan. Itu didikannya guru kami antara guru aku dengan gurunya Ujang tuh kan sama. Jadi satu yang paling penting itu adalah mengambil ruang. Saya pikir adalah ruang gerakan anak muda baik di desa, bukan hanya di KWT saja tetapi di desa-desa juga itu sangat besar sekali jumlahnya yang belum diambil sepenuhnya seperti KWT. Nah, ini adalah agenda kita.
agenda menyasar pada kaum jumlah populasi demografis emas pada tahun 2024 nanti. Ya, jadi kalau Umi satu orang, angka demografis di sekeliling Umi itu di Atorik itu bisa sampai 20 orang, semua umurnya adalah umur Teh Yayang, umur Teh Mahmudah. Nah, ini bagaimana supaya anak-anak muda ini bergerak seperti di kelompoknya KWT Ujang. Ini gimana nih caranya? Ya, ini adalah ini adalah modal besar, ini adalah ruang yang besar yang harus diambil begitu ya. Kalau Atorik memang hari ini Atorik di dalam setiap 1 minggu sekali sudah menerima rombongan-rombongan belajar. Dan itu memang perjuangannya berat banget untuk masuk ke wilayah angka demografis ini. Ya, tapi itu adalah tantangan. Nah, mungkin Ujang juga punya trik-trik khusus untuk memasuki wilayah peta anak-anak muda, Ujang. Saya pikir harus belajar juga saya terhadap Ujang, terhadap Teh Yayang, bagaimana merekrut atau mengajak berkolaborasi untuk gerakan agroekologi, gerakan permaculture, atau gerakan pertanian rahmatan lil alamin berbasis kebun pekarangan, itu harus ada strateginya. Begitu Teh Mahmudah, Ujang, terima kasih, keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan. Jadi PR Mahmudah juga nih Mi, sebagai anak muda yang melihat keresahan saat ini bahwa untuk di bidang pertanian tuh kayak anak muda jarang banget gitu Mi untuk terlibat dan kurang diminati gitu. Melihat kebetulan karena di Mahmudah itu pertaniannya itu padi ya Mi ya. Jadi yang merawat pertaniannya itu kebanyakan orang tua, sama sekali anak muda nggak ada gitu. Jadi keresahan Mahmudah juga bagaimana kemudian anak muda bisa terlibat gitu dalam pertanian. Itu sih. Itu. Ya memang PR besar buat kita untuk membangun regenerasi para petani, karena memang usia petani kita sudah kurang 70-80% itu memang usianya sudah lanjut. Dan itu menjadi PR besar buat kita, terutama di penyuluhan bagaimana membangun regenerasi yang memang berkualitas. Nah, kita hari ini ada petani milenial, kemudian petani yang tergabung di YES. Di Tasikmalaya itu kurang lebih 4.000 yang sudah kita latih, kemudian 220 petani milenial yang sudah kita latih juga. Nah, diharapkan ke depan bagaimana optimalisasi lahan pekarangan itu melibatkan anak-anak yang muda, mudah-mudahan keterlibatan mereka ini lebih konsisten dalam melakukan atau terjun di dunia pertanian. Cuman persoalannya hari ini yang kita lihat bahwa banyak sekali anak muda yang terjun ke pertanian, cuman untuk komoditi tanaman pangan, terutama padi, itu memang masih kurang. Kalau untuk horti, kemudian peternakan, perikanan itu sudah banyak, dan banyak sekali anak-anak muda, terutama di horti, yang memang sudah berhasil dan sukses. Nah, untuk nanti ke depan, mudah-mudahan kita akan mengarahkan, ini tolong dibantu untuk Ibu KWT, kemudian PKK, supaya nanti ada anak muda yang direkomendasikan yang nanti bisa kita latih, diarahkan untuk membangun bagaimana optimalisasi lahan pekarangan dengan pertanian organik, pertanian ramah lingkungan. Mudah-mudahan mereka bisa konsisten di situ. Jadi bukan hanya nanti bertani skala luas, tetapi skala kecil pun itu sangat bermanfaat, dan mereka mudah-mudahan menjadi pionir nanti untuk menggerakkan masyarakat yang lain. Dan nanti mohon rekomendasinya untuk anak-anak yang muda yang ada di wilayah kampungnya masing-masing untuk mau kita latih, kita kasih penyuluhan sampai ke prakteknya langsung bagaimana mengoptimalisasikan lahan pekarangan. Kalau ataupun mereka juga bisa masuk nanti kayak Teh Yayang itu masuk di
langsung secara kepengurusan masuk di KWT atau di PKK. Oke, itu PR besar buat kita. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan cepat. Terima kasih. Amin, sama. Baik, karena ini sudah di penghujung ya, kalau waktunya sudah menunjukkan pukul 9 kurang. Artinya mungkin diskusi pada malam hari ini kita stop dulu ya. Mungkin nanti akan ada sesi selanjutnya di bulan depan untuk sesi keempat. Begitu. Mungkin saya sebagai moderator berhasil menangkap beberapa pemaparan dari Kang Ujang ya Kang. Tadi soal bagaimana bahwa kunci utama untuk membangun ketahanan pangan keluarga ini adalah dengan cara memanfaatkan pekarangan di rumah gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan dengan sumber daya alam yang ada gitu, bisa dengan matahari, kemudian air dan lain sebagainya begitu. Kemudian juga tadi dipaparkan juga soal prinsip yang kita pegang dalam ketahanan pangan ini ada 4. Yang pertama harus harus mempersiapkan terlebih dahulu benih unggul dengan kualitas lokal. Nah, itu yang harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang kedua soal mendaur ulang sisa-sisa makanan. Ini bisa dibuat untuk kompos, kemudian maggot dan lain sebagainya gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus memanfaatkan dari sisa-sisa makanan untuk kemudian didaur ulang kembali untuk kemudian bisa terurai untuk tanaman begitu. Kemudian yang ketiga tidak boleh menggunakan pestisida gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari penggunaan pestisida kimia karena ketika kita menggunakan pestisida kimia artinya tanaman yang ada dalam atau tanaman yang kita tanam ini tentu akan terpapar oleh zat-zat racun yang terkandung dalam pestisida kimia. Kemudian yang terakhir soal keragaman varietas. Jadi yang kita tanam ketika melakukan tadi itu harus sebisa mungkin yang ditanam itu harus beragam gitu varietasnya. Jadi kira-kira minimal 20 sampai 25 tanaman. Nah, itu yang menjadi prinsip dalam ketahanan pangan. Itu mungkin kesimpulan yang saya dapat dari hasil diskusi pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas energi positif dari Kang Ujang, kemudian dari anggota Katara dan juga ibu-ibu KWT dan PKK Tasikmalaya itu sungguh menjadi kekuatan untuk saya sebagai anak muda untuk meneruskan cita-cita kita bersama soal ketahanan pangan keluarga begitu. Dipoto Teh Hamidah. Dalam Ibu. Teh Mahmuda dipoto, jangan lupa dipoto bareng. Ya Mi, yaitu mungkin dari Mahmuda sebagai moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau berkenaan hati gitu. Untuk itu, udah pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Silahkan Kang Acep sebagai operator. Boleh ya, kameranya dibuka supaya kita tahu semua nih, oh ternyata ini nih Ibu KWT dari Tasik, kemudian PKK. Mangga Bapak Ibu boleh dibuka. Termasuk saya juga ya. Atur nuhun. Acep, Ujang keren Teh Mahmuda. Sama Mi. Oke. Apanya Cep? Cep dibuka apa Cep? Kang Ujang nyanyi domba kuringnya. Kang Riki. Domba kuringnya. Domba kuring. Kang Riki. Dari tadi kok nyimak Umi. Aduh. Thank you semua. Hatur nuhun sadayana Kang Riki sesepuh. Muda Umi masih muda.
Ini lagi nunggu Ujang ini nyanyi domba kuring katanya. Oke, udah ini, Bentar Acep. ya. Foto dulu slide 1, 1, 2, 3. Oke, slide 2, bentar. 1, 2, 3. Dan terakhir slide 3. Oke, mangga Bapak Ibu bagi yang oh ya, mau tanya dulu ke Kang Ujang apakah materinya bisa di-share? Tidak apa-apa. Bagaimana Kang Ujang? Ya. Siap. Ya, materinya boleh ya. Baik, saya coba share dulu di chat. Sekali lagi, terima Dinda. kasih. Halo, Dinda. Ya. Dinda. Ini agak Teh cukup lama Anita, untuk apa kabar uploadnya. semua? Jadi ditunggu Bapak Ibu Oleh-oleh. untuk nge-follow terlebih dahulu ya Instagram dari Katara dan juga subscribe dari YouTube. Nanti rekamannya akan di upload via YouTube Katara dan menantikan pengalaman-pengalaman agroekologi di series bulan selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk nge-follow dan juga tetap boleh silaturahmi atau tanya-tanya DM di Instagram Katara atau di YouTube-nya Katara. Mangga. Ini sambil menunggu nge-upload materinya karena cukup gede ya Kang Ujang. Mohon maaf. Kita sambil Kang Riki mana Kang Riki? Aduh. Riki, aku mohon Teh Dinda. Sudah, Acep. Ya, saya ingin Ini memperlihatkan masih ini on aja. proses. Oke. Perlihatkan ini aja. Ya, mangga Oleh-oleh. silakan Kang Bapak Ibu Riki, yang nuhun, Kang sudah bisa Riki. ngedownload ya. Teh Dinda oleh- juga ada ya. Yayang. Iya, Umi.